Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas GPIB Jemaat Pratoto Bali mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Penetua Mike de Coelho. Hari Bumi diperingati pada tanggal 22 April setiap tahunnya di seluruh dunia. Hari Bumi diperingati sebagai bentuk peringatan global yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Saat bumi rusak, maka tidak hanya manusia yang terancam, tetapi juga ciptaan lainnya. Oleh sebab itu, melalui Hari Bumi kita diajak untuk merawat kehidupan, termasuk merawat bumi ciptaan Allah. Di antara sang mentari yang bersinar, di ujung jalanku ku temui ada yang lain dari bumi tempatku berpijak dulu. Selamatkanlah alamku, gandeng tangan bersamaku, bebaskanlah bumiku dari siksaan yang tak kau pikirkan. Hanya ada satu bumi, takkan ada tempat lagi untuk masa depan kita bersama di bumi ini yang telah kita rawat bersama. Bisakah kita kembali bersama mimpi yang indah untuk bumi terbaik, untuk bumi terbaik, untuk bumi terbaik. Jemaat Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 yang menyatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang malapetak melata yang merayap di bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Terang matahari telah menyinari segala
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kami mengaku dosa yang telah kami lakukan terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati karena keegoisan kami. Pemanasan global dan tindakan bagi rusaknya ciptaanmu. Kami tidak peduli pada masyarakat adat yang cara dan hidupnya diarahkan untuk menjaga lingkungan dan tanah leluhur mereka. Kami justru terjebak pada hidup saleh pribadi dan menghakimi orang lain. Kami selama ini bersikap kritis terhadap aktivitas kerusakan lingkungan yang dilakukan di dekat lokasi kami. Kita sama-sama, maafkan kami ya Tuhan, karena mengabaikan pentingnya keseimbangan ekologis. Ampuni kami ya Tuhan, karena telah merusak ciptaan-Mu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10 menyatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihinya engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayanan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Semua yang tercipta di alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Sekarang menderita seisi dunia, nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam
Kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 yang menyatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ada yang untuk menyumbang satu puji-pujian, kami persilakan dari PKB atau ya, kalau tidak ada kita langsung untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah ketemu, kita berdoa, minta bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu dalam kami membaca Alkitab, agar kami boleh mengerti akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 yang menyatakan, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepada
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, Shalom. Kita telah membaca firman Tuhan yang dimana terambil dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Pasal 1 ayat sampai 5 yang itu merupakan bagian dari perikop manusia jatuh dalam dosa. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika membicarakan manusia, kita tidak dapat melepaskannya dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Itu yang menjadi dasar. Dan yang kedua, Allah menciptakan manusia supaya hidup abadi. Dan yang ketiga tentang pohon, jangan kita berfokus pada apa nama pohon dan apa nama buah. Tidak usah kita menebak-nebak. Karena Alkitab tidak menuliskan namanya. Yang pasti nama pohon itu pohon kehidupan. Pohon tersebut melambangkan kehidupan abadi dan kesadaran moral atau etis manusia. Nah, kita telah membaca di ayat yang pertama apa yang ada di benak Bapak, Ibu, dan saya tentang di ayat 1 ini. Di ayat yang 1 itu, yaitu ular adalah hewan yang paling cerdik. Yang paling cerdik di darat. Dan kecerdikannya dipakai untuk memancing dan mengajak ciptaan lain untuk melawan kehendak Allah. Dengan cara mengelabui dan memanipulasi serta memperdayai ciptaan yang lain melalui cara memutarbalikkan fakta. Pertanyaannya adalah, apakah perempuan kalah pintar dan cerdik dari ular? Tidak. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kepintaran dan kecerdikannya yang jauh di atas kecerdikan ciptaan yang lain, termasuk ular sebagai hewan yang paling cerdik di darat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, yang dimana juga di ayat 4 dan 5, apa yang ada di benak Bapak Ibu pada ayat 4 dan 5. Ular memperdayai perempuan dengan memutarbalikkan fakta. Allah sudah memberitahu bahwa ketika buah itu dimakan, maka mereka akan mati. Yaitu mati fisik. Tetapi ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Diikuti dengan iming-iming bahwa dengan memakan buah tersebut, maka mereka akan menjadi seperti Allah. Kita dapat
mendengar karena tidak ada ketaatan. Karena renungan kita juga pada minggu ini dengan judul Dampak dari Ketaatan. Mereka adalah membuat mereka menjadi menderita. Karena apa? Karena tidak ada ketaatan. Karena diiming-iming membuat mereka menjadi melawan kehendak Allah. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, apa itu ketidaktaatan? Artinya tidak patuh, tidak tunduk akan perintah, seperti seseorang anak kepada orang tuanya, tidak taat dan tidak patuh. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, mendengar dan mentaati ketidakpatuhan yang tidak sesuai kehendak Allah. Kalau kita tidak taat atau patuh, artinya kita tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan, yaitu tidak melakukan kehendak Tuhan. Namanya juga tidak taat. Tapi kalau yang taat, ya seperti yang pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saya hadir di dalam ruangan gereja, yaitu untuk mendengar perkataan daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Dan kita pada pagi hari ini telah mengambil bagian untuk melakukan kehendak Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan yang agung itu. Kalau kita baca dari Alkitab yang tadi, ketidaktaatan itu sudah pada awalnya, ya, dari Adam dan Hawa. Allah melarang untuk satu tanaman yang ada di dalam Taman Eden itu yang tidak boleh dimakan. Karena tidak ketaatan, dia lebih patuh dengan ular, yaitu iblis. Akhirnya mereka memakan buah itu. Itulah yang dapat kita lihat. Dari awal tidak ada ketaatan. Karena itu Tuhan memberi hukuman. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, hidup dalam ketaatan itu penting. Agar apa? Agar kita menikmati damai daripada Tuhan, damai sejahteranya. Jika kita hidup adalah anugerah yang terindah, maka mari kita menggunakan anugerah Allah.
yaitu pemberian Tuhan yang kita harus ikuti. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, marilah Bapak, Ibu, dan saya mempergunakan anugerah Allah yang luar biasa untuk mendengar suaranya. Nah, seperti inilah kita pagi hari ini kita dapat mendengar suara Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Mendengar suaranya dan hidup dalam ketaatan, percaya kita kepada Tuhan. Kasih sayang Tuhan dan berkat yang melimpah dalam Yesus Kristus dapat kita rasakan. Tidak gampang Bapak Ibu ya, kita pagi hari ini kita dihadirkan karena kita taat dan takut akan Tuhan. Banyak orang hanya di mulut taat, tapi di hati tidak seperti itu. Tapi pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Taatnya bukan hanya untuk di sini aja, bahkan kita bawa keluar di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat. Kita bawa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang taat dan takut akan Tuhan. Jadi kita sebagai umat yang percaya, yang taat dan takut akan Tuhan, memberi contoh dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bahkan khususnya di dalam gereja. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, ayat yang keempat dan kelima yang di situ dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itulah iblis. Ya, dia merayu untuk memakan buah itu. Setelah dimakan, apa yang terjadi? Memang ular itu memperdayai perempuan dengan memutar balikan fakta. Padahal Allah sudah memberitahu ketika buah itu dimakan, maka mereka akan mati. Tetapi ular mencoba terus. Ular itu kan iblis. Agar kita mengikuti kehendak ular. Seperti Hawa dan Adam. Ular itu selalu pasang kuping dia. Apa yang Tuhan katakan. Ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Diikuti dengan iming-iming bahwa dengan memakan buah tersebut, maka mereka akan seperti Allah. Hebat kalau kita dengar ya. Makan buah itu ular bilang bisa seperti Allah. Kalau kita manusia yang lemah, wah memang maunya seperti Allah.
itu ya, tapi iblis bukan ya. Iblis menjatuhkan ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara kekasih, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca dan dengar bersama? Yang pertama dia katakan, jangan sombong. Mengapa? Karena kita ini manusia adalah debu yang tanpa penyertaan Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Allah kita tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Nah, seperti pagi hari ini juga, tanpa Allah kita tidak dapat hadir. Tapi Tuhan Allah tahu bahwa kita sebagai orang yang percaya untuk mengambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Allah tahu dengan hati dan pikiran kita. Yang kedua, kepintaran dan kecerdikan yang kita miliki menjamin hidup kita selamat. Dengan mengkaitkan hidup dan kehidupan kita kepada Allah, yaitu melalui Roh Kudus. Hidup dan kehidupan kita akan selalu diingatkan, dikuatkan untuk melawan setiap godaan dunia. Iya, Bapak Ibu Saudara kekasih, karena kita orang percaya, di sini dikatakan melawan setiap godaan dunia. Ya, yang dunia ini kuat juga. Apalagi tadi malam kan malam Lebaran. Kita keliling ke sana ke sini. Ya, saya ingat juga. Ya, seperti malam rame ya, malam Lebaran. Dalam perjalanan saya, kalau saya tidak pergi ke tempat kawan pada Lebaran, pada hari Lebaran, saya mengingat kebaikan mereka juga. Karena pada hari besar saya mereka datang. Saya balas, tapi sepanjang jalan saya berpikir terus, saya minta ampun dengan Tuhan. Tuhan, besok saya ini mimpin. Sedangkan ini sudah jam 8 lewat, kok saya masih di luar? Saya berpikir, jadi saya bertamu di rumah teman-teman saya, mereka omong apa saya enggak terpikir situ. Saya ingat firman Tuhan. Sedangkan kalau malam minggu, saya itu untuk keluar saya susah. Karena saya mempersiapkan diri saya untuk Tuhan. Apalagi untuk hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Malam saya masih wer sana wer sini, tapi pikiran saya di firman Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan buat umat Tuhan yang percaya pada pagi hari ini? Sepanjang jalan saya pulang, saya bilang minta ampun Tuhan, ini sudah mendekati jam 9. Karena firman Tuhan, memang saya takut akan Tuhan. Jadi saya berpikir, ini kayaknya tidak taat. Dunia yang saya cari. Padahal Tuhan katakan taat kepada Dia.
Memang saya kalau malam minggu tuh saya kalau ada tugas kayak gitu saya berpikir, saya takutnya gini, kendaraan saya harus persiapkan, firman Tuhan saya siapkan. Kalau kendaraan saya malam minggu saya kemana-mana, pada malam itu banyak kempes atau gimana, besok menjadi permasalahan. Nah, bisa-bisa kita tidak ibadah, tidak taat kepada Tuhan. Jadi kalau hari Sabtu itu memang saya susah untuk keluar tuh, saya mau keluar tapi saya minta ampun dulu. Baru bisa saya untuk keluar. Karena pernah kejadian juga pada malam minggu saya mimpin pemuda. Nah, itu pikiran saya, Tuhan, saya memimpin untuk ibadah pemuda. Tolong Tuhan, kendaraan saya dipelihara. Dulu motor saya bukan motor yang ini, motor Yamaha. Ternyata begitu saya selesai untuk memimpin ibadah pemuda, motor saya kempes, bocor. Bahkan saya titip di ruang konsistori. Nah, sampai saya tuh berpikir, padahal sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi mengapa Tuhan izinkan itu terjadi motor saya? Memang kalau kita lihat kendaraan sudah kempes, males untuk kita ibadah. Tapi saya berusaha sebaik mungkin. Akhirnya saya dapat untuk beribadah hari Minggu. Rasanya saya sedih kalau saya tidak ikut ibadah. Saya berpikir 6 hari Tuhan Yesus menyertai dalam pekerjaan kita semua. Tetapi 1 hari yang dia minta, itu pun tidak sampai 3 jam. Kita minta kesehatan, kita minta berkat, semua kita minta. Meskipun terlambat, tapi dia memberi. Nah, jadi saya ingat kalau hari Minggu untuk saya lalai dalam ibadah, tidak taat, tidak patuh, rasanya sudah dosa buat saya. Nah, baiklah Bapak Ibu, yang ketiga, kuasai hati dan pikiran kita. Supaya setiap keinginan tidak kita pergunakan untuk melawan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, kita pergunakan kepintaran, kecerdikan yang Allah anugerahkan. Allah telah memberikan kita kecerdikan, kepintaran, itu untuk merangkul semua ciptaan untuk menuju kesempurnaan hanya demi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita manusia yang lemah ini perlu tuntunan daripada Tuhan. Kita selalu meminta bimbingan, pimpinan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya kita itu tetap untuk setia kepada Tuhan. Jadi iblis tidak bisa untuk melawan, yaitu melawan kehidupan kita, karena kita terus dengan Tuhan. Agar apa? Agar di dalam kehidupan kita, iblis tidak bisa untuk mencoba, menggoda. Dia menggoda kita untuk kita tidak taat kepada Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, taat dan patuh akan Tuhan.
Itu yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tidak sombong, malu dan bebal, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Marilah berdiri untuk kita mengucapkan dan mengikrarkan bersama pengakuan iman kita sesuai rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disakitkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan di Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena atas pemeliharaan-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat menghayati persekutuan ini di rumah-Mu yang suci dan kudus, untuk memuliakan nama-Mu yang agung ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kami agar kami hidup dalam ketaatan kepada Allah, agar kami umat-Mu dapat menikmati damai sejahtera-Nya. Ya Bapa, di dalam kerajaan sorga, di mana juga ya Bapa, kami hendak memohon kepadamu untuk penata layanan jemaat Efrata Tobuali, baik itu presbiter, unit misioner. Tuhan memberkati dalam tugas-tugas pelayanan pada hari ini, hingga mereka sungguh-sungguh untuk setia melakukan kehendak daripada-Mu ya Bapa.
Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, untuk jemaat yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan dari penyakitnya, sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripadamu. Dengan kesembuhan, mereka dapat terus-menerus selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami hendak mendoakan untuk orang tua yang telah lanjut usia, yaitu Bapak Rehabeam beserta Ibu Elizabeth, juga Bapak Chen Namyun dan Ibu Naomi, juga Bapak Demardi beserta Ibu Paini, Bapak Katmen dan Ibu Chen Sui-mu, juga untuk Ibu Josina. Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka, yang dimana mereka dengan badan yang lemah, tapi mereka dikuatkan dengan firman Tuhan, sehingga mereka pun terus-menerus untuk selalu melakukan kehendak daripada Tuhan, yaitu selalu mendekatkan diri, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, untuk gereja-Mu yang ada di seluruh permukaan bumi, baik itu lembaga-lembaga ekumene, GPIB, biarlah gereja-Mu terus-menerus semakin meluas. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, juga kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah, TNI, Polri, yang dimana tugas-tugas mereka untuk memimpin negara ini penuh dengan damai. Mereka memimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya daerah Tobali. Tuhan memberkati setiap pemimpin daerah, sehingga mereka dapat memimpin daerah ini dengan penuh keadilan dan dengan rasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan, untuk jemaat, kami juga memohon kepadamu untuk jemaat yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan membuka pintu-pintu lapangan kerja, sehingga umat-Mu merasakan kasih anugerah-Mu yang begitu besar pada mereka. Ya Tuhan, untuk jemaat yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan mereka, kekuatan dan kesehatan mereka. Tuhan selalu memelihara, sehingga mereka selalu, setiap langkah kehidupan mereka selalu mendekatkan diri untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ampunkan dosa-dosa kami, umat-Mu yang baik itu sengaja maupun tidak sengaja, baik itu perkataan maupun perbuatan. Kiranya Bapa jangan ingat, tetapi ingatlah akan kasih setia-Mu yang begitu besar kepada umat-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergilir ganti. Mari berdoa. Terpujilah Allah sumber berkat yang telah menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, agar layak digunakan bagi pelayanan kasih dan keadilan bagi seluruh ciptaan-Mu di bumi ini. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ketiga sesudah Paskah 23 April 2023. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Perata Tubali yang melayani dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Paskah menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara-saudari sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Mohon perhatian warga jemaat untuk beberapa pokok warta di sepanjang minggu berjalan ini. 1. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Dimohon perhatian para orang tua untuk membantu anak-anak PA dan teruna dalam membaca sabda yang telah dibagikan. Diharapkan para orang tua PT menyediakan buku untuk mencatat firman Tuhan dan sabda bina yang telah dibaca dan menjelaskan kepada anak-anak. Membantu mereka untuk menghafal satu ayat yang berkesan supaya sejak awal mereka telah mendapatkan pengajaran dengan baik dan benar. Buku catatan dan ayat hafalan akan diperiksa oleh para kakak layan pada minggu selanjutnya. Dimohon perhatian dan dukungan dari para kakak layan. Dalam menjaga ketertiban dalam beribadah, seluruh warga jemaat yang beribadah dimohon kerjasamanya untuk menjaga ketenangan dengan tidak keluar masuk ruangan selama pelaksanaan ibadah dan tidak menggunakan handphone untuk membaca hal lain atau bermain serta mematikan nada dering. Jadwal ibadah rumah tangga dan pelkat sesuai dengan yang tercantum pada warta jemaat. Sehubungan dengan tidak adanya calon pengurus pelkat GP, dimohon perhatian dari seluruh warga jemaat dan para orang tua untuk bersama-sama majelis pendamping memikirkan tentang hal ini dan mendorong para pemuda untuk terlibat aktif untuk menjaga iman dan percaya para pemuda. Demikian disampaikan. Kelas katekisasi reguler dilaksanakan pada tanggal 24 dan 27 April 2023 jam 19 sampai dengan selesai melalui Zoom, Google Meet. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian katekisan dan orang tua. Jadwal persiapan presbiter bersama seluruh pengurus dan pelayan dilaksanakan hari Selasa tanggal 18 hari biasa, seperti biasa hari Selasa jam 18 sampai dengan jam 20.30. Pertukaran pelayan firman tingkat Mupel Babel. Sesuai jadwal pertukaran pelayan firman tingkat Mupel Babel, maka Pendeta Evi Julianti Rumagit Jebua akan melayani di GPIB Jemaat Immanuel Belinyu pada hari Minggu 30 April 2023. Demikian disampaikan untuk diketahui jemaat. Penata layanan persembahan dan kolekte mulai tanggal 23 April akan dilakukan penata layanan dalam memberikan persembahan dan kolekte jemaat untuk persembahan khusus. Minggu pertama diperuntukkan untuk iuran tetap jemaat, minggu kedua diperuntukkan untuk diakonia, minggu ketiga diperuntukkan untuk persepuluhan, minggu keempat dan minggu yang kelima diperuntukkan untuk operasional. Ketua majelis jemaat atau pendeta jemaat akan memberikan contoh bagi jemaat dengan berkomitmen dalam memberikan persembahan dan kolekte dengan memberikan berupa donatur sebesar 500.000 per bulan. Meja putih. Sehubungan dengan Paskah, majelis jemaat membuka kembali meja putih kepada seluruh jemaat untuk membawa ucapan syukur
berupa beras 5 kg dan minyak goreng 1 kg untuk diletakkan di meja depan pintu masuk gereja. Meja putih akan mulai dilaksanakan pada tanggal 16 April sampai dengan tanggal 30 April 2023. Ketua Majelis Jemaat atau pendeta jemaat akan memberikan contoh bagi jemaat dalam setiap kegiatan meja putih dengan memberikan 1 pak beras 5 kg dan minyak goreng 1 kg. Penanggung jawab untuk penjualan makanan minuman pada hari ini tanggal 23 April 2023 yaitu Ibu Ruth Triningsih dan Ibu Chris Hokling. Diharapkan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mengambil bagian dalam penggalangan dana untuk menunjang pembiayaan operasional. Bidang Infokom, program kerja dan anggaran 2023 sampai dengan 2024 telah disahkan dalam sidang Majelis Jemaat khusus pada hari Kamis 20 April 2023. Statistik kehadiran jemaat dalam ibadah minggu hari ini pada tanggal 23 April 2023, laki-laki sebanyak 10 orang, perempuan sebanyak 20 orang, anak-anak sebanyak 4 orang. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk secara tertib dan teratur dalam memberikan persembahan dan kolekte sesuai dengan minggu peruntukannya. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk selalu membawa tumbler atau botol minum masing-masing dalam rangka penggunaan plastik. Mohon dukungan dari seluruh majelis jemaat dan warga jemaat. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, kantoria, sound system, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GPIB Eprata Tubuali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan sepuluhan, diakonia, syukur, jemaat simpatisan, dan donatur dalam upaya untuk tetap mempertahankan kelangsungan dan keberadaan jemaat GPIB Eprata Tubuali. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Apabila ada persembahan Bapak, Ibu, Saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan meeting di depan konsistori. Tata Gereja GPIB Peraturan Pokok Nomor 1 tentang Jemaat, Pasal 8 tentang kewajiban dan tanggung jawab warga jemaat. Setiap warga jemaat memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: mewujudkan jemaat misioner melalui kegiatan-kegiatan dalam pembangunan jemaat dan masyarakat. Yang kedua, melakukan hidup tertib sesuai dengan ajaran Alkitab dalam hidup bergereja dan bermasyarakat. Yang selanjutnya, membimbing dan mendidik keluarga dalam pengenalan Yesus Kristus. Mewujudkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja dengan cara berperan aktif mengambil bagian dalam kegiatan jemaat di bawah koordinasi majelis jemaat, PHMJ, dan unit-unit misioner. Yang selanjutnya, mendoakan kehidupan dan kegiatan jemaat serta segenap bagian GPIB dalam mewujudkan kehadiran dan perannya di lingkungan gereja dan masyarakat. Memberikan persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan mendukung kebutuhan dana serta sarana dalam rangka mewujudkan panggilan gereja di semua aras dan bidang kehidupan. Menaati pemahaman iman GPIB, PKU PPG, tata gereja, akta gereja, dan peraturan lainnya di lingkungan GPIB. Bawalah pulang warta jemaat yang ada supaya warga jemaat dapat mengikuti perkembangan pelayanan dan kesaksian GPIB Eprata Tubuali. Demikian warta jemaat minggu ketiga sesudah Paskah 23 April 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat Eprata Tubuali dalam menjalankan setiap kegiatan di minggu berjalan. Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan slide di depan gereja.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian firman Tuhan berdasarkan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan menginginkan agar manusia memelihara Taman Eden, alam ciptaannya yang indah itu, untuk kelangsungan hidup manusia. Ayat Alkitab ini mendasari kita untuk memperingati Hari Bumi di tahun 2023. Hari Bumi atau Earth Day, pertama kali Hari Bumi diselenggarakan pada 22 April 1970 di Amerika Serikat. Hari Bumi muncul dari keprihatinan akan masalah lingkungan hidup, seperti pencemaran atau polusi udara dan kerusakan lainnya yang terjadi di bumi ini. Tahun ini, kita ingin lebih lagi terhubung dengan bumi, dengan bertanggung jawab untuk kelangsungan dan kelestariannya. Tema Hari Bumi di tahun 2023 ialah Invest in Our Planet. Kita membutuhkan investasi sekarang agar ada masa depan yang penuh damai sejahtera dan adil menjadi kenyataan. Setiap manusia di bumi ini, juga kita warga gereja, harus mengambil tindakan terhadap krisis yang terjadi di bumi yang kita tinggal ini. Planet bumi adalah tempat yang indah dan menakjubkan. Tuhan telah menganugerahkannya kepada kita. Kewajiban kita adalah untuk memelihara dan melestarikannya. Melalui tema Hari Bumi, Invest in Our Planet, setiap orang dan kita seluruh warga GPIB merayakan Hari Bumi untuk membangun kesadaran melindungi bumi kita ini dari polusi, limbah, kerusakan hutan, bencana alam, dan krisis iklim. Sebagai gereja, GPIB bersama masyarakat bangsa bertanggung jawab untuk mengambil tindakan nyata melawan krisis iklim dan menjadi pilar utama untuk mempercepat perubahan menuju masa depan yang hijau, lestari, dan sejahtera untuk kelangsungan hidup bumi kita ini dan kehidupan masa depan anak bangsa. Sahabat-sahabat GPIB dan seluruh warga jemaat GPIB dimanapun kita berada, Hari Bumi di tahun 2023 diperingati GPIB dalam rangka tema tahunan 2023-2024, yakni memberdayakan warga gereja secara intergenerasional guna merawat jejaring sosial dan ekologis di konteks budaya digital. Kolose 3 ayat 12-17. Adapun tema ini menghantarkan kita untuk secara bersama-sama merawat ekologi, dan ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga gereja GPIB. Di antara lain adalah gerakan bersama untuk menanam pohon di lingkungan gereja atau di lingkungan tempat tinggal atau di perkebunan yang kita miliki, menggunakan air secukupnya, membersihkan sampah dan membuang sampah pada tempatnya menurut jenisnya, mengurangi limbah dengan menggunakan tas, botol air, dan wadah yang dapat digunakan kembali, mengurangi penggunaan kertas, terutama di lingkup gereja kita atau di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sejalan dengan tema Hari Bumi pada tahun ini, yakni Invest in Our Planet dan gerakan cinta bumi gereja-gereja di seluruh dunia, GPIB mencanangkan gereja ramah lingkungan dan gereja sahabat alam. Selamat Hari Bumi 2023. Tuhan semesta alam, Yesus Kristus Raja Alam Raya, memberkati kita semua dan melindungi bumi ciptaannya. Sosialisasi program kerja dan anggaran GPIB Jemaat Perata Tubuali Mupel Babel 2023-2024.
pengantar setelah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan tata cara dan prosedur serta aturan yang berlaku dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan dengan didahului pembinaan dasar penata layanan perbendaharaan GPIB yang dilanjutkan dengan pembahasan pada lokakarya penyusunan anggaran 2023-2024 serta telah dapat diterima, maka program kerja dan anggaran GPIB Jemaat Efrata Tubali Mupel Babel 2023-2024 telah disahkan pada sidang Majelis Jemaat Khusus pada hari Kamis 20 April 2023. Dalam surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Efrata Tubali di Bangka Selatan dengan nomor 002-MJ-Romawi 4-2023-KPTS. 2. Penjelasan asumsi dasar. 1. Program kegiatan pelayanan dan kesaksian jemaat diarahkan memiliki tujuan dan arah yang jelas dan menjadikan program kegiatan yang memiliki dampak bagi pembangunan spiritual jemaat dan bagi kota yang ditempati melalui perubahan pola perilaku jemaat. Yang kedua, program kegiatan tidak dipusatkan pada memikirkan diri pribadi jemaat sendiri, melainkan kebutuhan jemaat secara keseluruhan, secara bersama dan pada eksternal. 3. Sarana program dan kerja. Bidang teologi dan persidangan gerejawi, mendorong dan meningkatkan kesadaran warga jemaat untuk selalu mengucap syukur dalam bentuk melaksanakan hak dan kewajibannya seperti yang tercantum dalam Tata Gereja GPIB Peraturan Pokok Nomor 1 tentang Jemaat dalam pasal 8. B. Mendorong dan meningkatkan rasa memiliki warga jemaat untuk merawat dan memelihara serta mengembangkan rumah Tuhan yang telah dipercayakan. C. Mendorong dan meningkatkan peran aktif presbiter dan para pengurus dan pelayan pelkat untuk terlebih dahulu menjadi contoh dan teladan dengan melakukannya terlebih dahulu. D. Pembiayaan operasional GPIB Jemaat Efrata Tubali dilakukan melalui iuran tetap jemaat sebesar 150.000 per bulan mulai sejak bulan April 2023 dan mendorong jemaat untuk mengucap syukur melalui pemberian persepuluhan. E. Mengadakan dan menggalakkan ibadah syukur jemaat yang merupakan ibadah pengucapan syukur keluarga atas berkat pemeliharaan keluarga dan pribadi yang dilakukan oleh jemaat di luar hari ibadah yang telah ada. Konsumsi untuk semua kegiatan dilakukan secara kolektif swadaya jemaat. Konsumsi dalam setiap ibadah kecuali ibadah pengucapan syukur keluarga tidak harus berupa makanan berat, melainkan cukup berupa teh atau kopi dan panganan ringan dengan menitik beratkan pada ucapan syukur jemaat melalui persembahan syukur yang diberikan. 2. Bidang pelkes. A. Diakonia jemaat dan meja putih merupakan kegiatan yang saling melengkapi dengan pemberian perhatian berupa dana dan kebutuhan pokok bagi jemaat yang membutuhkan dengan kriteria. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-16 berada dalam sakit yang berkepanjangan, tidak memiliki rumah tetap. B. DKM yang selama ini berjalan diganti namanya dengan diakonia dan memberlakukan iuran tetap diakonia sebesar 50.000 per bulan mulai sejak April 2023. Ketika ada warga jemaat yang mengalami kedukaan, gereja mengeluarkan dana dari pos iuran diakonia tetap jemaat sebesar 1 juta rupiah. Ketika ada warga jemaat yang mengalami kedukaan, gereja mengeluarkan dana dari pos operasional sebesar 500.000 rupiah. Pada saat ada warga jemaat yang mengalami kedukaan, presbiter bersama pelkat mengumpulkan kolektif partisipasi seluruh warga jemaat 50.000 kali 30 KK berarti 1.500.000 rupiah, sehingga total bantuan kedukaan untuk warga jemaat yang mengalami kedukaan sebesar 3 juta rupiah. Kemudian presbiter menawarkan peti mati yang dimiliki oleh GPIB Efrata Tubali yang telah tersedia 2 buah peti mati saat ini kepada warga jemaat yang berduka seharga perolehannya yaitu sebesar 3,5 juta rupiah, sehingga warga jemaat yang berduka tinggal menyelesaikan segala kekurangannya. Diakonia jemaat diarahkan untuk dimengerti serta dipahami adalah dari jemaat untuk jemaat
dan oleh jemaat, bukan gereja yang harus menanggung kekurangan biaya yang ada. Gereja bukan penyedia peti mati seperti yang selama ini berjalan, melainkan gereja melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam pelayanan ibadah kedukaan. C. Biaya pendidikan untuk jemaat merupakan perhatian dan investasi gereja dan jemaat terhadap peningkatan kualitas jemaat yang diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi gereja dan pembangunan kota. 3. Bidang germas. Kerja bakti di lingkungan gereja secara besar dilakukan setiap 4 bulan sekali. Perayaan hari ulang tahun GPIB Prata dilakukan dengan pembentukan panitia dengan melakukan kegiatan yang memberikan dampak bagi kota melalui Cinta Pantai dengan kegiatan membersihkan area pantai dengan pendanaan swadaya jemaat. 4. Bidang PPSDI. Sosialisasi komunitas baca Alkitab akan diikuti dengan pembentukan kelompok komunitas baca Alkitab GPIB Prata Tubali, di mana para presbiter wajib terlibat di dalamnya melalui kelompok yang telah dibuat untuk memberikan motivasi dan bimbingan serta penjelasan kepada kelompok yang perkembangannya akan diuji dalam CCA, program pendidikan non-rutin. Ikut serta mendukungnya pendik Mupel Babel. Yang selanjutnya, Pelkat didorong dan diarahkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sinodal dan Mupel untuk membuka cakrawala dan pola pikir yang terbuka dan lebih maju. Di latihan musik disediakan untuk Pelkat. Kebutuhan seragam Pelkat diusahakan untuk dipenuhi. Yang kelima, bidang PEK, pembangunan ekonomi gereja. Kegiatan rutin dalam menyambut hari ulang tahun GPIB Prata akan diedarkan amplop persembahan syukur kepada jemaat. Kegiatan rutin mengusahakan pengadaan Alkitab besar untuk mimbar dan alat perjamuan keliling. C. Kegiatan proyek. Melihat kebutuhan ruang yang sudah tidak memadai, terutama untuk pelaksanaan perjamuan kudus, meja pada Jumat Agung, dan kebutuhan ruangan untuk anak-anak PA dan PT, maka akan dilakukan renovasi gedung gereja dengan pembangunan dek di depan gedung gereja. 2. Pengadaan multimedia yang telah sangat urgen, di mana usia yang telah lama dan kualitas audio yang sudah semakin menurun yang mengganggu pelaksanaan ibadah. 3. Pengadaan komputer dan laptop bagi kantor gereja. 6. Bidang Inforkom diarahkan untuk dapat menuju dan mencapai kemandirian sebagai jemaat mandiri di waktu berjalan. Pembiayaan pegawai diharapkan dapat dipenuhi dan direalisasikan. Penyusunan PPMJ, peraturan pelaksanaan majelis jemaat yang merupakan turunan aturan tata gereja GPIB harus mulai dibuat dan diharapkan selesai pada tahun anggaran 2023-2024 yang merupakan dasar pengambilan keputusan majelis jemaat sesuai dengan situasi dan kondisi jemaat. Biaya umum merupakan kegiatan rutin sinodal berupa persidangan tahunan di Samarinda dan Mupel Babel berupa kegiatan musyawarah wilayah di Belitung. Demikianlah sosialisasi program kerja dan anggaran GPIB Prata Tubali 2023-2024 yang memerlukan partisipasi aktif dan dukungan serta bantuan dari seluruh warga jemaat supaya pelayanan dan kesaksian gereja dapat berfungsi dengan baik dan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara benar yang memberikan dampak yang signifikan bagi warga jemaat dan masyarakat serta pembangunan kota bagi kesejahteraan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Teriring salam dan doa Majelis Jemaat GPIB Prata Tubali 23 April 2023. Pendeta EVJ Rumah Jebua, Ketua Majelis Jemaat, Penetua Okita Kuruta Soid atas nama Sekretaris. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah wartakan kabar baik dalam kehidupanmu setiap hari, karena engkau telah dipilih Tuhan sebagai alat dan dalam tangannya. Rawatlah bumi dan jadilah sahabat bagi seluruh ciptaannya. Tentang kami semua.
serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.